Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan mulai kajian malam ini, pembacaan kembali atau pertemuan kedua dari kitab Fadlul Islam. Ya, sebelumnya tak saya rekam, nanti keburu lupa. Oh, sudah ada yang rekam ya? Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sedikit memurojaah karena qadarullah pekan kemarin kita lupa untuk merekam, yakni dari bab pertama keutamaan Islam. Babu Fadlil Islam. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis, beberapa fawaid yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah syarat wajib seseorang masuk surga ialah harus beragama Islam. Yang kedua, agama Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah saja. Dan saya tambahkan, ya, Islam ada dua, yakni Islam secara makna umum, yakni seluruh agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yakni mentauhidkan Allah dan mengingkari tauhid, ya. Maka itulah Islam secara umum. Nah, adapun Islam secara khusus ialah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena dia merupakan syariat yang terakhir dari seluruh nabi dan rasul. Setiap pergantian rasul maka ada syariat baru. Akan tetapi ketika ada nabi, belum tentu syariatnya digantikan. Ini salah satu definisi nabi dan rasul. Perbedaannya salah satu demikian. Jadi kalau rasul itu membawa syariat baru, berbeda dengan rasul sebelumnya. Adapun nabi, dia cuma melanjutkan apa yang telah disyariatkan oleh rasul sebelumnya. Lalu yang ketiga, faidillahnya ialah besarnya pahala bagi orang yang memeluk agama Islam dan mudahnya mendapatkan pahala tersebut, ya. Itu mengapa faedah yang keempat, seseorang yang Islam itu masuk surganya nanti paling dahulu, ya. Dia masuk surga paling dulu, padahal ia umat yang paling belakang, ya. Yang ini tentu membuat musuh-musuh Islam sangat iri dengan kita, ya. Ini yang bisa kita baca atau kita murojaah di pertemuan yang pertama kemarin. Lalu berikutnya kita akan membaca pertemuan yang kedua ini, babu wujubid dukhuli fil Islam, bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam, ya. Qaulu wa qaulullahi ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, seperti biasa, dan nanti bisa dicek di kitab beliau yang lain, entah itu Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam, Kitabut Tauhid, ya. Semuanya ketika menyebutkan bab langsung beliau membawakan dalil. Ini gaya bahasa beliau, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Firman Allah yang pertama ialah, dan barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, ya, maka tidak akan pernah diterima darinya, ya, bagi orang yang mencari agama selain Islam tadi. Wa huwa fil akhirati, dan nanti kelak dia di akhirat minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Kenapa merugi? Dia beragama tapi tidak dengan agama Islam, maka seluruh amalannya tidak dinilai, tidak teranggap. Wa qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah Ta'ala, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan ini merupakan bantahan bagi orang-orang liberal yang mengatakan semua agama sama, ya. Tentu berbeda, ya. Semua agama selain Islam tidak diterima, ya. Semua syariat sebelum Nabi Muhammad diutus semuanya terhapus, ya. Kadaluarsa, ada masa expired. Kapan masa expired? Ketika
datang Nabi Muhammad SAW. Lalu wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa anna hada sirati mustaqimah. Wa anna hada sirati mustaqimah. Dan sesungguhnya ini ialah jalanku yang lurus, jalan Allah. Ini mirip hadis ketika Nabi Muhammad SAW menggambar satu garis, ya. Kemudian Nabi mengatakan hada siroti. Kemudian Nabi menggaris ke arah kanan dan kiri setiap cabang-cabang itu, kata Nabi, di situ ada setiap belokan garis itu ada setan yang menyeru. Ya, ada setan yang menyeru. Ya. Inilah yang dikatakan subul. Ya. Subul, jalan-jalan. Maka lanjutan ayatnya fattabi'uhu wa anna hada siroti, dan ini jalanku, dan sesungguhnya ini jalanku mustaqiman yang lurus, ya. Mustaqiman yang lurus, tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri. Kenapa? Karena ketika belok ke kanan, belok ke kiri, di sana ada setan-setan yang hendak menjerumuskan anak cucu Adam. Maka ikutilah jalan tersebut, jalan yang mustaqim tadi. Walat tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti as-subula. Subula ini jamak, ya. Jamak dari sabilun. Ya, dia jamak. Dan jangan ikuti jalan-jalan selain jalan yang mustaqim tadi, yakni jalan yang menggok ke kanan, menggok yang ke kiri tadi. Makanya seseorang hendaknya mengamalkan agama yang hanif. Sama, hanif itu artinya lurus, ya. Mailun ila tauhid, dia condong kepada tauhid. La yamilu ila simalan, la yamilu simalan wala yusron. Ya, tidak dia tidak belok ke kanan atau belok ke kiri, ya. Fatafarraqa bikum an sabili, ya. Ketika seseorang mengikuti subul-subul tadi, yakni jalan-jalan kesesatan tadi, maka terpecah belahlah kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahu taala menyebutkan subul di sini banyak, akan tetapi poinnya dia hanya ada dua. Yang pertama ialah poin syubhat, yakni kerancuan seseorang dalam beragama, kerancuan dalam berpikir, kerancuan dalam bermanhaj, kerancuan dalam berakidah. Inilah syubhat. Maka syubhat ini pun ada namanya nanti ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Ada yang terlalu berlebihan, ada yang terlalu menggampangkan. Apa istilahnya? Tasahul, ya. Tasahul, yang satu mutasyaddid, ya. Yang satu mutasahil, yang satu mutasyaddid. Mutasyaddid terlalu keras, ya. Terlalu keras, ya. Dia selalu gampang mengkafirkan selain kelompoknya, ya. Nanti kalau dipraktek di komunitas pengajian, kalau tidak satu gelombang frekuensi, nanti dia tidak dapat rekomendasi, dia tidak diambil ilmunya. Karena apa? Karena beda frekuensi radio, beda majalah, beda nama majalah, ya. Dan banyak di sekeliling kita, dan kita harus apa istilahnya, bijak dalam mengikapinya, ya. Yang penting belajar, Anda belajar terus, ya. Jangan terlalu disempitkan Islam itu hanya sekedar jalur nanti dari Madinah saja, atau dari Mesir saja syekhnya, atau dari Suriah saja, enggak, ya. Setiap ulama yang lurus maka diambil ilmunya, ya. Lalu ada yang mutasahil, misal seperti orang-orang murji'ah, ya. Orang murji'ah yang mengatakan bahwasanya maksiat itu tidak berpengaruh terhadap keimanan. Artinya seseorang pelacur yang setiap malam dia menjajalkan badannya, tubuhnya, itu dia katakan sama imannya dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, sama imannya dengan para sahabat yang lain, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kesesatan, ya. Ada yang mengatakan, oh, dia melakukan kesyirikan, akan tetapi orangnya tidak musyrik, ya. Tidak musyrik. Oh, ini mendapatkan uzur padahal dia hidup di tengah kaum muslimin, banyak pengajian.
ya. Perlu dimaklumi, perlu diketahui bahwasanya masalah udzur bijahal ini memang ada perbedaan pendapat, akan tetapi menurut dalam kitab fikih banyak disebutkan ya, dalam bab murtad ya, dalam apa itu minal maklumi minadini bidarurat ya, perkara-perkara yang dimaklumi, yang lumrah atau sesuatu yang dasar-dasar dalam agama Islam itu kalau dia diingkari maka ini bisa bahaya ya, bisa menjadikan seseorang murtad. Akan tetapi ya tentu banyak rincian-rinciannya ya. Kenapa Murji'ah ini nanti menjadi jembatan menuju ke arah liberalisme ya, liberalisme akhirnya nanti membenarkan semua agama ya. Lalu pintu yang kedua ialah pintu syahwat ya. Pintu syahwat, betapa banyak ya, mungkin ustadz atau ustadzah masih muda ya, banyak followernya di Instagramnya atau TikToknya, karena sekarang alhamdulillah tugas kita ya, yang ustadz yang dia paham IT ya, kita juga harus masuk ke situ ya. Kalau kita punya ilmu dan kita mampu untuk masuk dengan bisa menundukkan pandangan, maka ini ya mereka perlu ya. Jadi yang di share, yang ditampilkan itu tidak hanya maksiat, tapi kita juga harus ikut dakwah di situ ya. Ya, karena sekarang itu beda zamannya. Kalau dulu ilmu itu didatangi ya, tapi kalau sekarang ya orang awam kalau kita nggak mendatangi ya kapan mereka belajarnya ya. Maka gunakan yang mampu dakwah lewat Facebook, dakwah lewat TikTok, dakwah ya, atau lewat Instagram, tentu dengan sesuai kemampuan ya, sesuai ilmu yang ia kuasai ya. Ini tidak hanya sekedar tugas para ustadz saja, tapi juga tugas para ikhwah dalam hal nanti menyebarkan jadwal dan yang lain-lain dengan banyak ya. Syahwat yang ustadz muda banyak followernya ya, dia lurus ya, manhajnya ya, pinter fikih, tapi naudzubillah ya, karena kadang ada musibah ya, dia terjangkiti kalau dulu di masa virus merah jambu ya, aktivis pacaran ya, nasallahu alaihi wasallam ya. Atau nanti banyak modusnya ya, yang tanya akhwat ya, tapi tanyanya kepada ustadz padahal masih banyak ustadzah ya. Akhirnya ustadz sama akhwatnya ini tanya jawab berinteraksi ya, sambil sembunyi-sembunyi ya, padahal yang ustadznya sudah punya istri ya, dia chatnya tidak di hadapan istrinya tapi sembunyi-sembunyi. Ini sudah indikasi. Maka ini hati-hati ya, syahwat ini hati-hati. Banyak dulu ya para salafun saleh ya, dikisahkan mereka beberapa tumbang karena karena wanita. Jadi hati-hati ya. Ittaqud dunya wattaqun nisa ya. Takutlah kalian dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Sesungguhnya yang paling banyak menjermuskan, menghancurkan, membinasakan umat sebelum kalian, yakni wanita ya, salah satunya itu. Pintu syahwat tentu tidak hanya wanita tapi juga harta ya, ketika ustadz ya mainnya dengan harta ya, kalau dia mana yang paling tinggi amplopnya, paling tebel ngasih uang sakunya, itu dia milih-milih ya. Kalau nggak ada uang sakunya dia tidak mau ngisi ya. Ini termasuk penyangkut syahwat ya, syahwat dunia ya. Seperti ini harus dan ini banyak terjadi ya. Kalau di luar manhaj salaf banyak ya. Atau mungkin yang manhaj salaf juga mungkin ada tapi tidak begitu mencolok ya. Dan kita berlindung dari hal-hal ini. Maka subul di sini sifatnya banyak, yakni bisa kekufuran. Kata Syekh Abdul Razak, bisa kekufuran, bisa kebid'ahan ya. Bid'ah nanti terbagi dua, bid'ah yang mukaffirah atau bid'ah ghairu mukaffirah. Bid'ah yang bisa sampai derajat dia kafir, murtad. Ada bid'ah yang dia tidak sampai mengeluarkan dari lingkaran Islam. Bid'ah yang sampai dia mengeluarkan dia dari keimanan, misalnya bid'ahnya orang-orang Syiah Rafidhah ya. Dan Syiah ini terbagi banyak beberapa sekte ya.
tidak semua Syiah itu kafir. Oke, kalau tidak percaya silahkan nanti dicek sendiri di kitab-kitab akidah yang membahas itu. Kalau Syiah dan definisi Syiah yang paling ringan ialah ketika seseorang mengutamakan Ali bin Abi Thalib di atas Utsman ibn Affan, ini sudah terjangkiti Syiah. Dan ini orangnya disebut tasayyuk, ya, terjangkiti penyakit tasayyuk, ya, Syiah. Dan akan tetapi orang yang seperti ini derajatnya masih Islam. Dia cuma mendahulukan Ali dibandingkan Utsman. Dan dulu di zaman ulama ahlul hadis, mereka masih mengambil hadis dari perawi yang terkena tasayyuk ini. Banyak ya, tidak sedikit guru-guru dari Imam Bukhari, mereka juga sebagian terjangkiti penyakit tasayyuk. Akan tetapi bukan artinya kita melegalkan silahkan cari guru yang Syiah, tidak seperti itu ya. Jadi agar kita pandai dalam menghukumi ya. Nanti kalau Hamas yang minta bantuan kepada orang Syiah ya, dirinci dulu Syiahnya Syiah apa dia? Apa Syiah Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, Ismailiyah atau yang lainnya ya. Dan subul di sini termasuk kabair, dosa-dosa besar, dan juga termasuk sogoir. Dan kalau termasuk juga subul di sini ialah firqah ya. Firqah dari 73 golongan. Sataftariqu hadhil ummah ila sab'in wa salasin ya. Kulhum finar ila wahidah ya, au kama qala. Jadi akan terpecah sataftariqu umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah ini subul tadi ya. Akan tetapi tidak semuanya murtad ya, tidak semuanya keluar, karena hadis ini digunakan oleh orang-orang Khawarij untuk mengeluarkan selain kelompoknya. Yang benar hadis ini tidak semuanya masuk nerakanya bukan kekal, bukan karena kafir, tapi karena kebid'ahannya ya. Lalu dalam kitab ini disebutkan qala Mujahid. Imam Mujahid berkata, Imam Mujahid ini murid dari Ibnu Abbas ya. Banyak muridnya Ibnu Abbas ya, yakni Mujahid, nanti ada Ikrimah ya, ada Atha ya. Semuanya. Dan Mujahid ini kalau nggak salah beliau 2 kali mengkhatamkan Al-Quran beserta tafsirnya bersama Ibnu Abbas. Maka banyak sekali nukilan-nukilan tentang tafsir Al-Quran yang datang dari arah Mujahid ini ya. Kalau punya kesempatan ya, dibiasakan kita ada khusus membaca Ibnu Katsir ya, baca mandiri di rumah. Kalau ya sudah bisa bahasa Arab, dicoba dibaca ya. Jadi bentuk tadabbur itu ya tidak hanya secara qiraatan saja, tapi juga membaca secara fahman ya, secara ahli kitab. Ini tidak diterima. Apalagi orang ateis, tentu dia paling dulu tidak diterima ya, tidak diterima. Dan siroti tadi yakni Islam itu arba'in nawawi ya. Hadis tentang amalan bid'ah ya. Dan Imam Nawawi beliau bermadhab Syafi'iyah, bahkan beliau seorang muharrir ya. Beliau seorang peneliti pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i yang berjajaran, dikumpulkan oleh para muridnya dan diteliti, dirojihkan oleh 2 imam ya, yakni Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi. Ini generasi pertama. Nanti ada generasi kedua, yakni Imam Ar-Ramli dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i, dan beliau ada masalah bid'ah itu ada. Jadi jangan terlalu, bagi Anda yang ya mengaku bermazhab Syafi'iyah, jangan terlalu alergi dengan lafaz bid'ah. Imam Nawawi sendiri pun mencantumkan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina hada ma laisa fihi fahuwa raddun." Barang siapa yang ahdas, yang pertama kali menciptakan. Ini orang yang pertama kali menciptakan. Ai fi dinina, yakni dalam agama kami.
Ini definisi bid'ah dari hadis ini sudah ada sebenarnya ya. Jadi dia perkara yang ahdas atau muhdas, yang diada-adakan, artinya setelah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dan ahdasa ya, barang siapa yang mengada-adakan dalam agama, yakni perkara agama, maka kalau dalam masalah setelah Nabi selesai dari risalahnya ya, selesai dari menerima wahyu sudah tertutup dari surat al-yauma akmaltum tadi, maka sudah selesai, tidak lagi menerima perubahan-perubahan. Amrina yakni dalam hal agama, maka selain urusan agama tidak termasuk dalam bab ini. Kalau ada dulu para nabi atau dulu nabi dan para sahabat tidak menggunakan handphone dalam berdakwah, ini nggak masalah. Kenapa? Karena ini bukan perkara agama. Lo kan handphonenya digunakan untuk dakwah lah, ini buat Telegram, ini buat kajian online ya, ini hanya sekedar wasilah. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Utsaimin, yakni mantan menteri agama, dalam syarah hadis yang kelima ini dalam kitab beliau, perkara-perkara yang digunakan sebagai perantara ini ialah namanya maslahatul mursalah. Namanya maslahatul mursalah, yakni perkara dunia yang digunakan untuk membantu, hanya sekedar membantu. Karena apa? Ini dia tidak termasuk dalam cakupan din, dia hanya sekedar membantu. Meskipun digunakan untuk din, tapi dia tidak bergabung dalam din itu. Misal, andai kan dia termasuk bagian agama, nanti jadi syarat dong. Nanti jadi syarat kalau dakwah wajib harus atau sunnah dengan HP, kan jawabannya tidak ya. Demikian. Fi amrina hada ma laisa fihi, yang sesuatu itu ya, ma yang ahdas, kembali kepada ahdas tadi, ma kembali kepada ahdas, perkara yang dibuat-buat tadi, laisa dia bukanlah fihi ya. Tidak ada sangkut pautnya, bukan dalam perkara fihi yakni amrina, dalam bukan dalam hal agama ya, secara zatnya ya, fahuwa radun, maka dia tertolak amalannya, tertolak orang yang mengamalkan ya, tidak teranggap ya. Ini merupakan syarat seseorang beramal soleh ya. Seseorang beramal soleh atau disebut namanya amalan soleh ialah maka analillah wa ala sunnati rasulillah ya, sesuatu yang hanya untuk Allah yakni ikhlas dan harus di atas sunnah Rasulullah ya. Selain itu maka bukan namanya amalan soleh ya, akan tetapi amalan yang mardud, amalan yang tertolak karena tidak sesuai syariat. Saya sering membawakan contoh yang mudah di masyarakat ya. Misal sholat maghrib itu 3 rakaat ya. Seandainya kita menambah sholat maghrib itu menjadi 4, tentu jawabannya tidak sah. Ini contoh yang paling mudah. Ini silahkan nanti diaplikasikan ke hal-hal yang lain. Wa fi lafdin, dan dalam satu lafaz yang lain, qala man amila amalan. Ini beda ya. Barang siapa yang beramal, artinya dia belum tentu orang yang muhdas, akan tapi dia cuma mengikuti. Dia mengikuti pendahulunya orang yang mengadakan muhdas tadi ya. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan laisa alaihi, yang tidaklah amalan tadi alaihi di atasnya, amalan tadi amruna, tidak berdasarkan atas amruna, dinuna, syariat kita, syariat Islam, fahuwa radun, maka dia tertolak ya. Keterkaitan hadis dengan bab ini ialah seseorang yang beragama Islam, mengamalkan amalan Islam harus di atas tuntunan Islam. Ini secara umum. Kalau ada orang Islam ya, mengamalkan suatu amalan Islam, akan tetapi dia meniru amalan ibadah dari agama lain, maka ini tertolak ya. Ini kita baca sesuai judul bab. Misal orang Nasrani punya budaya apa, hari apa itu, kenaikan Isa Al-Masih lah,
atau wafatnya Isa Al-Masih, atau sukanya nyanyi-nyanyi terus kita ikut-ikutan, tentu ini tidak sah ya, tidak sah amalan ibadahnya. Ya, bahkan ini termasuk tasyabuh, larangan ya. Larangan, hati-hati. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, definisi bid'ah ialah segala sesuatu ya yang menyelisihi syariat, yang tidak sesuai dengan syariat, maka ini dikatakan bid'ah. Atau kalau saya baca-baca dari sekian banyak, nanti silakan ya dibaca Syekh Ali Hasan bin Syekh Ali Hasan Al-Halabi, itu Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi punya kitab namanya Usulul Bidah. Usulul Bidah tentang dasar-dasar bid'ah. Ini bagus, silakan dibaca. Lalu ada kitabnya Al-I'tisam, ya, kitab Al-I'tisamnya karya Imam Asy-Syatibi ya. Nanti silakan juga dibaca untuk lebih mendalam masalah bid'ah di sini. Ya. Lalu kita berlanjut ke, atau ya saya ulangi, dari membaca itu mengumpulkan saya menyimpulkan begini. Definisi bid'ah yang mudah itu apa? Mewajibkan sesuatu yang bukan wajib secara syariat, menganggap sunnah sesuatu yang bukan sunnah secara syariat. Ini sudah masuk bid'ah. Misal seseorang hamil ya, misal istrinya hamil. Kalau di tempat kita di Jawa di sini ya, di daerah saya itu ada namanya 7 bulanan. Jadi dia mengadakan ritual. Ya, mengadakan ritual supaya selamat ya, supaya selamat bayinya, janinnya itu. Maka diadakan ritual-ritual khusus ya, nanti dimandikan, itu ada. Orangnya yang hamil dimandikan dengan banyu kembang, dengan air kembang, itu namanya mitoni atau 7 bulanan ya, seperti itu ya. Itu bisa sampai derajat mewajibkan atau menganggap sunnah. Kenapa? Minimalnya seseorang yang dia anggap ngaji sunnah kemudian tidak mengamalkan amalan yang di masyarakat itu umum, padahal ya tidak ada tuntunannya, maka Anda akan dianggap orang yang sesat. Karena apa? Seakan-akan Anda orang yang meninggalkan kewajiban. Jadi mereka menganggap itu wajib seakan-akan. Buktinya apa? Buktinya Anda dicerca ketika tidak mengamalkan. Nah, misal seperti itu. Ya. Padahal ya nanti malah ketika akikoh dia tidak akikoh ya. Ya, karena apa seperti itu? Seseorang yang menghidupkan bid'ah maka akan mematikan satu sunnah. Demikian ya. Itu para ulama menyebutkan demikian. Dan banyak hal ya, nanti silahkan dicari sendiri ya. Dalam hal dakwah itu sekarang ya aneh-aneh ya, sekarang menganggap seseorang kalau belajar fikih itu secara tamadhub itu seakan-akan dia anggap apa? Kurang kesalafiannya ya. Dan diharuskan seseorang itu kalau belajar harus Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, harus fikih hadis. Tidak boleh fikih madhabi, tapi harus fikih hadis. Ini seakan-akan dia anggap sunnah, dia anggap wajib. Buktinya apa? Buktinya kalau ada temannya yang belajar tamadhub, dia celah. Dianggap fanatik madhab. Ya. Ini termasuk bisa sampai nanti derajat seperti itu. Ya. Jadi ya mas sampai melebar. Seperti itu ya. Dan ya kita harus bersabar. Ya. Bahkan kalau kita katakan tamadhub ini sudah ada sejak zamannya apa? Para sahabat ya. Para al-abadilah ya. Ada Ibnu Abbas yang di Mekah ya, nanti yang di Madinah siapa? Ya ada yang di di Irak ya, di Syam ya. Para sahabat berpencar ya. Mereka ada yang di Madinah, ada yang di Mekah, ada yang di Syam ya, di Irak ya. Semuanya mereka berbeda-beda dalam hal berfikihnya ya, beristidlalnya. Misal contoh ketika Nabi mengatakan ya, ketika perang Bani Quraidah, jangan kalian sholat asar sampai di tempat Bani Quraidah ya. Meskipun jangan sholat asar ya, itu di situ garisnya. Maka ada yang berpendapat satunya ya harus sampai dulu Bani Quraidah ya, baru sholat asar.
meskipun sudah keluar waktu. Sahabat yang lain sebagiannya beda lagi. Ya pokoknya kalau waktunya sebelum selesai waktu harus sholat meskipun belum sampai. Ya, seperti itu saja, memang banyak perbedaan dan kita harus pintar-pintar meletakkan sesuatu pada tempatnya. Janganlah mengingkari sesuatu yang harusnya tidak diingkari, tapi kita malah mendiamkan sesuatu yang harusnya diingkari. Ya, sekarang sudah seperti itu ya zamannya. Yang semua harus ilmu ya. Semua harus ilmu. Kata Imam Bukhari, al ilmu qabla qawli wal amal. Wajib seseorang berilmu sebelum berucap dan beramal. Ya, dalam bersikap pun harus menggunakan ilmu. Hadis berikutnya, walil Bukhari, yakni Imam Bukhari meriwayatkan an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Beliau bernama Abdurrahman bin Sakhrin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruhnya umatku, ya, kullu ini seluruh, semua umatku, umatnya Nabi Muhammad akan masuk surga atau pasti masuk surga. Ya. Ini kabar gembira. Ini kabar gembira bagi kita. Ya. Akan tetapi ada pengecualian, kecuali man aba, yakni bagi orang-orang yang aba. Ya. Kemudian qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa mereka yang ya'ba, atau apa makna ya'ba? Ya. Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dia masuk surga, yakni mentaati Nabi. Ya, mentaati Nabi. Tanpa perlu merinci itu wajib, ada larangan baik itu makruh atau haram, kita tinggalkan ya. Jadi perincian makna ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram, dari sisi penyikapan ya. Bukan dari sisi kita milih-milih. Salam menoleh salam yang pertama itu wajib, akan tapi salam yang kedua itu sunnah saja. Artinya kalau dia kentut setelah selesai salam pertama, maka sholatnya tetap sah. Faqad aba, mereka lah orang-orang yang aba, yakni orang yang enggan masuk surga. Jadi penghalang, salah satu sebab, dan banyak sebabnya, salah satu sebab seseorang dijerembabkan di api neraka, tidak dimasukkan surga, salah satunya ialah dikarenakan dia menyelisihi Nabi ya. Menyelisihi Nabi. Hati-hati, menyelisihi Nabi ini bisa seseorang disegerakan ikopnya di dunia, bisa nanti diakhirkan dalam bentuk istidraj ya, dia sesat sampai matinya, na'udzubillah min dzalik ya. Misal seseorang yang makan dengan hina siwa ya, menghina siwa, dia hina siwanya, kemudian di menjelang kematiannya ya, dia keluar tikus dari anusnya ya, tentu karena dia menghina sunnah ya. Nasallahu alaihi wasallam. Lalu hadis berikutnya, tapi kita akhirkan dengan hadis yang satu lagi ini. Penting paham ya, penting babnya ini paham. Silakan dilanjutkan. Allah murka, Allah melaknat, atau diancam dengan ancaman neraka, atau setiap dosa yang ada ikopnya di dunia ya, ada hukuman had, maka ini merupakan termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Dosa dan pahala itu bisa bertingkat-tingkat ya, bisa lebih berbobot dari dosa yang lain dikarenakan sebab-sebab tertentu. Sebab yang pertama ialah karena sebab kemuliaan tempat. Ini sama-sama dosa, akan tapi derajat dosanya lebih dilipat gandakan dosanya ketika dilakukan di tanah haram. Ini kenapa? Karena kemuliaan tempat. Ada berikutnya, dosa dan pahala itu berlipat-lipat, ataupun pahala ya, misal dikarenakan waktu. Ya, para ulama ya, mengatakan ya, sedekah di bulan Ramadan ini nilainya lebih utama dibandingkan sedekah di luar Ramadan. Ada yang mengatakan pula
sedekah di hari Jumat ya itu lebih utama dibandingkan sedekah di hari selain Jumat. Bukan artinya kita mengharamkan sedekah selain hari Jumat, tidak ya, akan tapi supaya kita paham tingkatan ya, karena waktu ya, karena waktu ya, seseorang beramal amalan wajib atau amalan sunnah di dalam bulan Ramadan, bahkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini bisa pahalanya berlipat-lipat dibandingkan seseorang yang membaca di luar Ramadan. Maka dikhususkan hadis larangan membaca Quran khatam ya, tidak boleh kurang dari 3 hari ini ialah khusus di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan boleh kurang dari 3 hari. Misal Imam Syafi'i sendiri itu mengkatamkan Al-Quran 2 kali khatam dalam 1 hari. Jadi siang khatam 30 juz, malam khatam 30 juz ya. Ini membaca Qurannya Imam Syafi'i ya. Lalu ada juga berlipat itu dikarenakan persennya, keimanan orangnya ya. Sholatnya Abu Bakar As-Siddiq 2 rakaat dibandingkan sholatnya kita 1000 rakaat ya, kita tidak bisa menjamin pahalanya besar mana ya. Makanya kan dalam hadisnya la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Seandainya ya kalian bersedekah dengan 1 gunung emas itu tidak bisa menyaingi 1 mud atau separuh mud dari sedekah para sahabat, yaitu karena persen, karena keimanan ya. Lanjut hadisnya ya. Seseorang yang berniat ya hendak menghidupkan dalam Islam ini yakni sunnah jahiliyah. Sunnah jahiliyah misal apa? Meratapi mayit, misal mencela nasab, misal apa? Tahazub ya, membanggakan suku ya. Kalau para masyayikh ada yang menyebutkan seluruh bentuk dosa itu ialah al-jahiliyah. Tapi ada yang merinci ya, jahiliyah itu ialah sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan ketika Nabi sebelum diutus ya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini juga ya, beliau punya kitab khusus membahas yakni Masailul Jahiliyah ya. Luar biasa beliau ya, luar biasa ya. Orang yang produktif dengan karya ya. Orang yang produktif dengan karya ya. Kalau kita produktif dengan ribut-ribut ya, ini sebagai apa? Sebagai bentuk apa? Kepada kita ya, sentilan agar kita ya kalau ada perbedaan didiskusikan dengan profesional ya. Silahkan diskusi ya, di Zoom ya, saling beradu argumen, tidak masalah ya. Ya. Tapi orang sekarang sukanya di belakang apa, ngata-ngatain Ustadz Fulan, tapi kalau diajak diskusi, oh enggak lah, ini enggak boleh debat. ya ini enggak debat tapi diskusi. Nanti pakai dalil-dalil larangan debat ya. Ini jenengan apa? Anda menggunakan dalil untuk menutupi kekurangan Anda, ini juga enggak bagus ya. Ya kalau enggak suka debat ya jangan mendebat ya. Anda mendebat ya. Ketika Anda berbicara di depan murid-murid Anda, membicarakan Fulan, Ustadz Fulan, padahal beliau ini juga ahlu sunnah, maka ini masalah ya. Anda enggak paham, yang ada di depan Anda itu orang-orang awam ya, atau orang-orang yang baru kenal ngaji. Ketika baru kenal matan fikih atau ke hadis arba'in nawawi, itu perlu diajarkan ya, langsung membahas masalah hal-hal kontemporer, perselisihan bainal salafiyin. Ini enggak pas ya, enggak pas. Kalau pembicaraan ini khusus orang-orang yang berilmu enggak masalah. Kalau orang awam berhijrah, dia kaget loh. Dulu katanya enggak boleh berpecah, ternyata di dalam sama saja, malah lebih parah. Ini artinya Anda membuat orang lari dari dakwah. Dosa. Ya. Basiru wala tunafiru. Beri kabar gembira, jangan kalian menjadikan orang lain tentu kecuali dengan cara yang hak. Misal terkena dia hukum had, misal had zina muhson ya. Atau seseorang yang qatil, seseorang yang membunuh ya, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Keterkaitan dengan bab ya yang kedua tadi ya, sunnah jahiliyah ya. Orang yang berusaha menghidupkan dalam Islam sunnah jahiliyah ya. Kenapa harusnya dia menghidupkan sunnah Nabi, bukan sunnah jahiliyah ya. Dan ada perkataan ya Sayyid Qutb rahimahullah ya tentang ucapan jahiliyah abad modern
ucapan yang dibantah oleh Syekh Al-Albani. Tidak boleh mengatakan zaman ini zaman jahiliyah kedua atau ini zaman jahiliyah, tidak boleh ya. Adapun perangai-perangai jahiliyah masih ada, tapi kita menisbatkan masa atau zaman itu jahiliyah nggak boleh. Karena apa? Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu sudah hilanglah masa jahiliyah. Adapun perangai-perangai masih tersisa itu beda urusan ya. Walau ta'ala a'lam bisawab, ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang bisa disampaikan atau tambahan faedah dari para ustadz dan asatidzah dan ikhwah, kami persilakan. Tidak ada tambahan ya. Tidak ada tambahan, kita cukupkan. Ini tadi sudah direkam oleh Ustaz Iqbal ya. Saya tak buka di menu rekaman, sudah jalan rekamannya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mohon dipahami setiap babnya ya, karena kita terbatas waktunya dan saya memang nggak ingin panjang, nanti kepanjangan malah ngantuk. Penting setiap bab Anda paham. Untuk lanjutan bab silahkan dibaca sendiri di terjemahan kalau yang belum bisa bahasa Arab. Kalau yang sudah bisa bahasa Arab, sekaligus Anda baca syarah dari kitab ini. Kitab yang sangat luar biasa ya. Alhamdulillah, kita semoga Allah mudahkan ya. Mari kita sibukkan. Alhamdulillah, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman yang ada di sini yang memfasilitasi kegiatan belajar kita. Semoga Allah memberikan istiqomah. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa barakallahu